Ini mungkin pertimbangannya apa aja sih Pak R? Ya tentu pertimbangannya pimpinan sudah saat kami musyawarah ya, mempertimbangkan ya beliau kita usung sebagai profesional, sebagai teknisi mewakili PKS. Tentunya nih kalau Prof Yasirli sendiri akan di bidang apa Pak kementeriannya? Saya belum tahu persis ya, tapi kabarnya katanya di Bidang Fauziah. Ya. Pak, tapi mungkin kenapa sih PKS mengusulnya dari akademisi nggak dari kader PKS gitu? ya itulah keputusan kita ya. Sudah memusyawarahkan bahwa hasil musyawarahnya oke kita usung Prof Yasirli sebagai akademisi untuk menjadi menaker mewakili PKS. Oke, siap. Tapi kalau misalkan selain itu berarti nggak ada lagi ya Pak? Selain Prof Yasirli? Nggak ada. Oke, siap. Kalau ada tentu kita gembira. Doakan aja mudah-mudahan ada lebihnya. Tapi wamen gitu nggak ya Pak ya? Mungkin perbincangannya ke depan. Oh, oke, siap. Itu dulu ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, kasihan kita melihat nasib PKS. Sudahlah dia dihujat habis-habisan oleh kadernya di akar rumput. Gara-gara dia dianggap oleh kadernya mengkhianati Anies Baswedan. Berharap kita sama teman PKS semuanya, sama pimpinan PKS ya. Ini kasihan warga Jakarta semuanya ya. Kalau boleh bilang warga saya pun PKS. Jadi ketika memang Bang Anies nggak bisa dimajukan oleh PKS, selesai PKS. Terus terang selesai. Saya akan saya nggak bisa. Kita cinta sama Bang Anies ya, kita juga cinta sama PKS, tapi bukan begini caranya PKS. Ketika endingnya semuanya diselesaikan sama PKS, semuanya mundur satu persatu, selesai. Kita nggak punya lagi Jakarta, nggak punya berlian lagi. Meninggalkan Anies Baswedan karena ingin melompat ke koalisi kekuasaan, ke koalisi Indonesia Maju. Dan sekarang ketika telah berada di koalisi Indonesia Maju, kelihatannya nyaris tak ada yang dia dapatkan sama sekali. Kenapa dikatakan demikian? Di kabinet Indonesia Maju sekarang, di kabinetnya Prabowo Gibran sekarang, boleh dikatakan tidak ada kader yang punya KTA PKS yang duduk di kabinet. Hanya ada satu orang yang dikatakan oleh PKS mewakili PKS di kabinet. Tapi dia seorang akademisi, Profesor Dr. Yasirli. Kalau dia akademisi, seorang dosen ASN, tentu tidak bisa dikatakan dia itu anggota partai PKS. Paling-paling mungkin dikatakan dia itu mewakili PKS. Tetapi bukan anggota PKS. Kalau Profesor Yasirli yang akademisi ini ASN dia. Sebab ASN tidak boleh menjadi anggota partai politik. Apakah ada yang dari kader PKS yang punya KTA PKS atau katakanlah pengurus DPP PKS? Kelihatannya tidak ada. Kalau demikian, sungguh malang benarlah nasib PKS yang dulu kita melihat sepertinya PKS ini paling tidak akan dapat 3 kursi menteri di kabinet Prabowo Gibran ini. Melihat tampilan PKS di saat-saat dulu pertama menyeberang ke Kim. Tampak sekali betapa semangatnya dulu PKS. Elit-elitnya di DPP pada mengeluarkan pernyataan begini. Bahkan malah ada pernyataan yang sifatnya menyakiti Anies Baswedan. Bahkan menyakiti pendukung Anies Baswedan. Ada yang mengatakan Anies Baswedan itu tidak ada kotel efeknya ke PKS. Dan lain sebagainya. Waktu kita melihat PKS baru-baru pindah ke koalisi Indonesia Maju, baru lalu, waduh, kita tercengang melihat PKS ini berubah sekali.
Kita yakin ini. Kita yakin ini campur tangan Allah Subhanahu wa taala yang masuk di sini. Yakin kita ini campur tangan Allah Subhanahu wa taala terhadap nasib PKS yang seperti sekarang ini. Yang tidak ada kader PKS yang dari pengurus DPP yang duduk di kabinet. Jangankan pengurus DPP, pengurus di tingkat provinsi, kabupaten, kota pun tidak ada. Yakin kita sekali lagi ini campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini memberikan pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala masih sayang kepada PKS. Agar PKS istiqomah ke depan untuk tidak tergoda oleh kekuasaan, oleh jabatan, oleh fasilitas-fasilitas dari kue kekuasaan. Ini kelihatannya sahabat BN bisa jadi pelajaran oleh partai-partai lain, oleh tokoh-tokoh lain di dalam berpolitik. Jangan gara-gara kita telah dapat bergabung dengan penguasa, lantas kita akan bisa berbuat apa yang kita inginkan dan malah sepertinya meninggalkan orang yang selama ini sama dengan kita, yang tidak publik melihat orang ini telah turut membantu membesarkan PKS. Setidaknya dari sisi menambah perolehan suara PKS. Tiba-tiba dia dikatakan tidak punya kotel efek sama sekali ke PKS. Tidak ada sama sekali kontribusinya ke PKS. Tidak ada dampak positifnya terhadap PKS. Sekarang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelihatannya kepada PKS bahwa ekspektasi mereka yang mungkin dulunya akan mendapatkan kursi menteri sekian-sekian, tetapi ternyata tidak. PKS sekarang ini di koalisi Indonesia Maju ini tampaknya seperti orang naik ke rumah yang duduk hanya di teras rumah saja. Duduk di teras rumah orang, tidak boleh masuk ke dalam rumah. Dan di sana disodorkan seseorang untuk menamakan diri mewakili dia masuk ke dalam rumah. Namun dia di luar rumah saja. Kasihan sekali dengan PKS, kasihan sekali kalau seperti ini nasib PKS. Namun PKS dengan sikapnya seperti ini sekarang, kadernya telah banyak membencinya. Kalau kita mendengar kader-kader PKS yang pedagang, yang perwira swasta, kalau kita tanya dia mengatakan, saya selama ini PKS, tetapi dengan cara PKS meninggalkan Anies, mengkhianati Anies seperti ini, saya dan keluarga saya besok ini tidak akan pilih PKS lagi. Sahabat BN, pelajaran bagi semua partai agaknya sikap PKS ini. Terutama tentu pelajaran bagi PKS sendiri. Jangan meremehkan orang. Jangan mentang-mentang sudah dapat kapal baru, teman sekapal yang lama dibuang begitu saja. Bahkan bukan dibuang, tapi dicibirkan pula. Bahkan bukan dicibir, nyaris sama seperti diludahi. Harus kita akui, publik akhir-akhir ini menganggap PKS ini tak tahan lagi nafsunya untuk menjadi penguasa. Setidaknya bagian dari penguasa tidak tahan lagi. Padahal rakyat menginginkan dia menjadi oposisi bersama rakyat, mengontrol pemerintah, mengawasi pemerintah. Sahabat BN, ini adalah catatan pelajaran yang berharga bagi PKS
di masa mendatang agar PKS benar-benar istiqomah. Benar-benar istiqomah. Jangan tergoda oleh bayangan jabatan yang penuh dengan fasilitas. Sulit menyebutkan apa yang harus kita katakan terhadap PKS ini sekarang ini, sahabat. Sulit sekali. Apa yang harus kita katakan di PKS ini? Dikatakan dia menjadi partai penguasa. Sulit agaknya mengatakannya menjadi partai penguasa. Dikatakan tidak. Dia telah berada di lingkaran kekuasaan. Itu saja sahabat BN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.